di sini, banyak artikel yang akan berhubungan dengan sepak bola. Yang kedua, mari kita lihat lagi. Erick Thohir #2, Inter Milan tak akan boyong Mourinho. Kenapa Ini soalnya buat fans Inter, Mourinho ini salah satunya the one katanya. Tapi kembali, project yang kita sudah sepakati bahwa Roberto Mancini adalah orang yang tepat pada saat ini. Dan kalau kita lihat Roberto Mancini punya track record yang sangat bagus. Ya, dia pernah membawa Inter 5 kali juara berturut-turut. Nah, tentu ini kesempatan buat seorang Roberto Mancini bisa melakukan lebih karena dia kembali ke Inter, ya kan? Tidak hanya dia punya target-target pribadi, tentu kita juga di manajemen Inter punya target supaya kita kembali ke Champions League. Nah, bukan tidak mungkin inilah mimpi-mimpi dia yang akan datang, siapa tahu dia bisa dengan kontribusi membawa Inter juga juara buat Champions League. Wah. Jadi nggak apa-apa nih, Mourinho nggak masuk ke Inter Milan lagi. Kayaknya udah rela nih, kalau tepuk tangannya udah kenceng begini. Oke. Karena itu kan semua orang punya misi, Ya. semua orang punya jalan. Dan saya rasa Roberto Mancini pilihan yang terbaik pada saat ini. Dan dia komit dalam membangun Inter dengan kontraknya selama 2-3 tahun ke depan. Dan saya rasa hasilnya pada hari ini luar biasa. Ya. Ya, kita terus berkutik di ranking 1 dan 2 dan memang targetnya ke Champions League. Oke, targetnya ke Champions. Sekarang Mancini kan sudah sempat membawa ke level peringkat kedua ya. Nah, akan membawa juga nanti ke peringkat pertama? Saya rasa kesempatannya terbuka. Ya, memang mungkin banyak pihak, wah Mancini menangnya 1-0 terus. Tapi itulah sepak bola, ya. Kadang-kadang kita bermain cantik kalah, tapi kita bermain baik, ya, tidak cantik kita menang. Tapi hasilnya yang penting, ya. Dan saya rasa di sepak bola Italia adalah suatu liga yang sangat berat. Walaupun dibandingkan Liga Inggris, Liga Italia itu lebih berat. Karena kenapa? Kalau kita lihat semua pelatih-pelatih Italia atau klub-klub di Italia itu semua bermain untuk menang. Dan mereka melakukan segala cara untuk ambil poin. Ya. Entah dengan defensive sistemnya, dengan permainan tertutupnya, itu dilakukan. Ya, beda dengan tentu liga-liga seperti Liga Inggris atau Liga Spanyol yang bermain cukup terbuka. Makanya kalau kita lihat banyak sekali tentu pemain-pemain yang bertalenta di Italia itu tidak cukup. Dia mesti punya tidak hanya talenta, tapi juga fisik, tapi juga mental yang kuat. Nah, kita bisa lihat juga banyak sekali bintang-bintang dari Liga Italia ketika dia pindah ke beberapa mancanegara, dia menjadi salah satu pemain yang sangat baik. Itu karena memang tadi dia mesti menjadi komplit pemain, tidak hanya talenta. Jadi sepakat ya, harus jadi nomor 1 begitu? Ada gambar ya, gambar ini Bang Erick harus cerita, ada cerita apa di balik gambar ini ya. Gambarnya ada di situ. Petugas kasir. Ada apa dengan petugas kasir? Ada apa dengan petugas kasir? Tenang Bu, bukan itu. Yang pasti saya nggak pernah ada apa-apa sama dia. Bukan petugas kasir yang ini, tetapi katanya ketika Bang Erick ini rencana mau beli souvenir, nggak boleh bayar. Oh. Beneran? Iya. Ya saya rasa. Ditolak bayar. Iya memang di Italia luar biasa ya, bahwa mereka itu ya sepak bola memang sangat menjiwai itu. Dengan passion. Tadi gitu, dibilang ya. oleh Bang Rosan seperti religion begitu. Iya, dan itu juga yang menarik, fansnya Inter dengan fans klub lain bedanya itu karena mereka sangat menjiwai. Dan ini mereka selalu banyak, misalnya kalau secara teman-teman bilang fansnya Inter itu
klubnya naik turun mereka tetap loyal. Oke, urusannya sama kasir apa? Nah saya rasa kembali di Milan itu banyak sekali fans-fans Inter. Oke. Dan apresiasi mereka terhadap saya luar biasa. Jadi misalnya contoh ketika saya di restoran itu ya luar biasa. Apa tuh gambaran luar biasanya itu? Ya memang servisnya ya luar biasa gitu. Ya, maksudnya gini loh. Bagaimana contoh misalnya ketika saya sedang makan di sebuah toko souvenir tadi lah. Misalnya ada contoh yang lucu deh. Misalnya ada ya tentu kayak tadi ketika saya mau bayar dia oh jangan ini udahlah ini ininya saya buat Anda gitu. Sedangkan ya, apa orang mau bayar gitu. Nah ini yang saya rasa contoh juga misalnya ada cerita lucu. Saya makan di sebuah restoran di Itali. Begitu saya masuk ada bajunya AC Milan. Ada bajunya dengan tanda tangan Ibra gitu. Saya ngeliat, nah cara masuk nih ya nggak? Nah lalu ya terus si manajer restorannya bilang maaf ini memang Mr. Galliani sering kesini setiap weekend. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya bilang nanti kita rubuhkan nih jadi Inter. Nah in short story kalau di restoran itu kan chef yang paling penting. Nah saya lagi makan lalu manajer bilang chefnya mau keluar. Ya, dan itu luar biasa. Saya nggak ada maksud apa-apa. Dia keluar gemeter. Maksud, presiden thank you gitu. Sampai dia ngambil kamera goyang gini. Nah saya bilang, langsung saya bilang sama chefnya, chef kalau gitu baju Inter mesti di sini. Kasih bajunya, minggu depan dipasang. Terus yang itu turun. Dan ada buktinya kok di sana, emang langsung dipasang. Di sana luar biasa, di sana memang bangsanya ramah, bangsanya seperti bangsa Indonesia juga. Okay. Ya, sangat kreatif, sangat punya imajinasi, sangat ramah. Cuman memang sama lah, Italia sama Indonesia manajemennya problem. Itu nanti dulu deh. Yel mana? Yang singkat aja ada yel lagi nih untuk menyemangati. Pressure-nya luar biasa. Oke, konfirmasi langsung sama orangnya. Mas Sandiaga Uno silakan. Oke.